Nah di Jawa ini ada spiritual besar dulu namanya spiritual ajaran Bhairawa Tantra. Orang Bhairawa Tantra itu kalau membunuh nggak perlu deket-deket, dari jauh udah mati, namanya santet. Kalau mau nyuri nggak perlu dari deket, cukup dari jauh, ambil gitu aja, namanya ngepet. Kalau mau nyenengi perempuan nggak perlu deket, ambil itu dari jauh, namanya pelet. Kubro oleh Syekh Samsuddin Al-Baqir Al-Farsi, ajaran-ajaran ini mulai tertibkan, sebagian tertib, sebagian lari. Ada yang lari ke selatan di sekitar Parangkusumo, yang ke barat lari ke Gunung Serandil di Jambi Pitu Cilacap, lari ke Sukabumi, terus ke barat ke Banten, yang ke timur naik Gunung Lawu, naik Gunung Kawi, masuk ke Alas Purwo. Nah di sana ajaran ini kemudian ditertibkan sama putranya Raden Rohmat, namanya Sunan Bonang. Nah Raden Rohmat ini putranya Mbah Ibrahim Asmoro Kondi, putranya Syekh Jumadil Kubro Turko. Nah itu loh. Jadi makanya kita ini dari dulu terbiasa berbeda-beda tetapi tetap satu loh. Nah, ini kan ini Indonesia, dan itu terbiasa di jajaran muridnya ulama. Makanya NU itu biasa aja bergaya seperti muridnya ulama. Karena apa? Kita diajarkan ilmu ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah inilah yang zaman gini. Nah agar kita ini nggak lupa bahwa kita muridnya ulama, diajari untuk tidak lupa masa lalu. Makanya kita ini masa lalu kita ingat. Dan itu pelajaran NU, sampean dimanapun jangan sampai lupa, sampean ini muridnya ulama. Ada hal-hal yang sudah dikerjakan oleh ulama sebelumnya. Makanya agar kita tidak kepaten obor, kita bikin harlah, kita bikin khol, kita menceritakan sejarah para pendahulu. Oh sahabat, ini dulu yang dikerjakan oleh sahabat. Waktu pindah dari Makkah, Madinah, ada yang pindah ke Basroh, ke Persia. Oh ini, kita tahu sejarahnya lah. Di Persia, Islam ketemu dengan namanya ajaran Majusi, ajaran Majusi. Karena di sana ketemu raja besar namanya Raja Rustum. Orang Jawa menyebutnya Rustam. Raja Rustum ini agamanya Majusi, penyembah api. Yang mampu mengislamkan Sayyidina Ali, maka kemudian mengambil menantu Sayyidina Husain Raja Rustum, lahir Sayyid Ali Zainal Abidin. Lah karena Raja Persia yang tadinya Majusi masuk Islam, maka kemudian meninggalkan ajaran Majusi. Ajaran Majusi punya peribadatan namanya peribadatan menyembah api. Api Majusi ditaruh di bangunan tinggi namanya Manaro. Makanya begitu masuk Islam, bangunan tingginya tetap ada, apinya dibuang, maka depan Masjid Persia ada Manaro. Semenjak itulah seluruh dunia Islam pengen bangun Manaro di depan masjid, sampai Yogyakarta namanya Menoro. Nah kita nggak perlu ributkan Menoro. Ini santri pasti tahu sejarahnya itu. Kemudian di situ ada peristiwa terbunuhnya Sayyidina Husain di bulan Asyura. Maka santri-santri mengenang peristiwa bulan Asyura, menyebut bulan Asyura dengan sebutan bulan Suro. Makanya santri di Yogyakarta kalau bulan Suro bikin santunan anak yatim. Kenapa? Karena memperingati terbunuhnya Sayyidina Husain. Termasuk tidak mantu orang Jogja, itu adalah tradisi santri. Karena itu bulan duka, jangan bikin pesta makanya bulan 1 Suro di Jogja ada muter beteng 7 kali tanpa ngomong. Ini bulan duka, ojo kokean cangkem ngono doh maksudnya. Nah ini kan cara-cara mengenang sejarah nenek yang makanya bulan Suro di Solo keliling beteng ngikuti kebu Kiai Slamet. Terus kalau tayeknya keluar diusap-usap. Maksudnya ini bulan duka, jangan bersolek, jangan berdandan. Tapi bagi yang tidak mengerti dan tidak suka dengan tradisi santri, mengatakan ini karena tahayul, percaya Nyi Roro Kidul mantu. Itu cara olok-olok santri yang mengenang masa lalu. Lah sing olok-olok seperti ini pertama siapa? Belanda. Itu hoak pertama yang dibikin Belanda. Lah banyak yang percaya dengan hoak itu. Makanya santri kadang dituduh ini. Jadi kalau penjenengan 1 Suro keliling beteng di keraton itu maknailah bahwa ini adalah bulan duka, bulan Asyura, maka jangan kokean lambing. Wangel.
Kemudian Islam geser lagi. Datang pertama kali dari sini geser, turunnya di Jogja. Jadi Jogja ini kau yang memulai, jangan sampai kau yang mengakhiri. Kenapa? Ya karena yang masuk ke sini dulu namanya Sayyid Jamaluddin Al-Husaini Al-Kabir, ila Jawa menyebutnya Syekh Jumadil Kubro. Naik ke Gunung Merapi, kenapa? Karena orang sini takut Merapi yang bledas-bledos itu. Karena 1006 pralaya ini runtuh. Nah, Syekh Jumadil Kubro naik ke situ untuk meredakan gunung, sebab gunung itu takut sama Quran. Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Itu dibaca. Kalau gunung sudah mulai gini itu baca. Ya itu dibaca. Lah makanya Mbah Marijan juga baca itu kalau gunung sudah bergerak, dibaca sama Mbah Marijan terjemahan ayat itu dibikin kidung, namanya Kidung Kacer. Kenapa? Karena Syekh Jumadil Kubro Mbah Marijan nggak bisa baca surat Al-Hasyr, keluarnya Kacar. Yeah. Loh, selamat datang istri saya. Monggo lho. Kok ijenan sapa sing ngancani cah? Endi? Lho mulai kabeh. Ya wis nak lungguh mburi kono. Kono ana sing wedok rene ngancani bojoku kene. Kene nduk. Ayo kene. Lho NU iki biasa ngono. Kene. Kene sampean munggah rene. Heeh wis nang rene kok datang ngene-ngene barang. Nah. Kono sebelah kono. Nah, kae sampean rene ngancani. Nggih, lho. Kuwatir kula rabi meneh dikancani. Lha sakjane kula niku ya wani, ning bojo kula luwih wani. Lah itu ya di sini. Lah itu di sini. Jadi turun di sini Syekh Jumadil Kubro itu. Di Turgu situ. Makanya saya sedih waktu di sini saya setiap naik para kiai-kiai sepuh dari daerah yang lain naik itu ke Turgu susahnya luar biasa. Karena nggak bisa harus manjat pohon-pohon oyot-oyot itu. Akhirnya saya minta kepada pemerintah tolong bikinkan jalan dan alhamdulillah insya Allah tahun ini selesai dibikinkan jalan. Nanti penjenengan besok. Oh tepuk tangan rapopo sing banter. Itu kan monumen-monumen bersejarah kita. Asal usul nenek moyang kita. Itu di situ. Nah, Halo Moto. Itu para wali, para ulama pertama datang, ya. Ini menghadapi tekanan yang cukup kuat dari spiritualis di tanah Jawa waktu itu. Hebat orang Jawa waktu itu ketika Islam datang, hebat. Agama punya, apa-apa punya. Makanya kemudian akhirnya saling adu spiritual. Nah di Jawa ini ada spiritual besar dulu namanya spiritual ajaran Bhairawa Tantra. Orang Bhairawa Tantra itu kalau membunuh nggak perlu deket-deket, dari jauh udah mati, namanya santet. Kalau mau nyuri nggak perlu dari deket, cukup dari jauh, ambil gitu aja, namanya ngepet. Kalau mau nyenengi perempuan nggak perlu deket, ambil itu dari jauh, namanya pelet. Udah sampean aku lah wis ngomong rasa ditawakno nang didom ngono lho sampean niku. Sing dodol jajan niku lho sampean rasa tawak nang didom ku hitungane aku wis ngono kok angel. Wis sing gelem sapa ngono. Heeh wis aja percaya aku wis to, wong aku wong sakmene. Engko tak hitung ning mburi ngono. Wis nang didom. Wong sampean dom ngene sapa sing njaluk wong iku cilok to. Makanan CSD lah iki sing to. Lah sing purun nang ngono didom lah ngitung dhewe wis nang kono. Nggih, engko goleki aku. Nek ora petuk aku goleki bojoku. Nggih, ora petuk nang kene marang nang omah. Itu. Sudah itu. Nah, itu namanya ajaran Bhairawa. Ajaran Bhairawa ini keras. Makanya kemudian Syekh Jumadil Kubro dibantu oleh ulama Persia namanya Sayyid Samsuddin Al-Baqir Al-Farsi. Lah Sayyid Samsuddin Al-Baqir Al-Farsi kemudian dikenal dengan nama Syekh Subakir. Itu tempatnya di Magelang. Magelang kebagian Syekh Subakir, Jogja kebagian Syekh Jumadil Kubro. Dan alhamdulillah kita udah nggak malu lah besok sana wong wis didandani. Lah, orang-orang Bhairawa ini kalau melakukan ritual
Itu luar biasa. Ritualnya apa? Ritualnya pancamakara. Pancamakara itu bukan ritual sembarangan, tapi muter gini, laki perempuan telanjang semua. Syahwatnya dipenuhi, syahwat bawah perut dipenuhi dengan hubungan seks bebas. Syahwat perutnya diwareki, dikasih makan sesukanya. Biar pikirannya tenang, dikasih minum arak. Terus biar nanti kalau sukmanya ini sudah tenang, itu sukmanya bisa keluar. Supaya sukmanya nanti nggak kehilangan arah, dikasih makan daging manusia, namanya pancamakara. Akhirnya santet, pelet, ngepet, itu mulai dari Kedu, Jogja, ini pusatnya. Nah itu akhirnya oleh Syekh Jumadil Kubro, oleh Syekh Samsuddin Al-Baqir Al-Farsi, ajaran-ajaran ini mulai tertibkan. Sebagian tertib, sebagian lari. Ada yang lari ke selatan di sekitar Parangkusumo, yang ke barat lari ke Gunung Serandil di Jambi Pitu Cilacap, lari ke Sukabumi, terus ke barat ke Banten. Yang ke timur naik Gunung Lawu, naik Gunung Kawi, masuk ke Alas Purwo. Nah di sana ajaran ini kemudian ditertibkan sama putranya Raden Rohmat, namanya Sunan Bonang. Nah Raden Rohmat ini putranya Mbah Ibrahim Asmoro Kondi, putranya Syekh Jumadil Kubro Turko. Jadi sejarah perwalian di Nusantara mulainya dari tanah Yogyakarta. Nah itu. Lah akhirnya sebagian hilang, tertibkan lagi sama Sunan Bonang, berada di daerah Kediri di sekitaran Patung Totok Kerot, daerah Pagu Pamenang. Tertibkan di sana, akhirnya orang Bairawa ikut sama para wali. Jenjeng Sunan saya ikut, ya wes, mutermu tetep gak apa-apa, tapi jangan telanjang, maka dikasih baju, laki perempuan dipisah. Terus arak itu haram, maka diganti teh, kopi. Lah tumpeng itu nasi halal tidak apa-apa, tapi ingkung manusia itu diganti sama ingkung pitik. Mantra Ngrogo Sukmo diganti kalimat tauhid la ilaha illallah. Akhirnya kemudian terjadi pertemuan antara ajaran Islam dan ajaran Nusantara. Makanya kemudian sampai sekarang kita masih menyisakan adat tumpeng sama ingkung. Musyrik tidak, ya tidak. Yang musyrik adalah yang awal diajarkan oleh Bairawa, yang ini diajarkan oleh para wali. Karena santri sering mengikuti sejarah para wali, membenarkan para wali, maka santri tidak pernah komplain dengan budaya tumpeng. Makanya sampean kalau ada budaya tumpeng, itu adalah budayanya para wali. Untuk apa? Mempertemukan Islam dengan budaya Nusantara. Dan kita adalah penerus para wali. Makanya ono wong kok musyrik no tumpeng cerita nih dene kok isih ngeyel ya tapuk lambene ngono. Lah itu kita ini terus ngikuti, makanya muridnya ulama ini. Nah mulai ada pertemuan budaya. Kaum muslimin diperkenalkan baju pertama oleh para wali adalah bajunya Rasulullah, pakai jubah, sampai orang Indonesia, orang Jawa menyebutnya baju syar'i, karena itu adalah syariat Rasulullah pakai jubah. Ya enggak ditolak jubahan, cuman jubah susah dipakai tandur atau derep. Maka akhirnya para wali berijtihad. Itu ijtihadnya apa? Jubah itu dipotong. Nah supaya identitas syar'inya tidak hilang, maka baju syar'i yang dipotong dikasih nama syar'un. Nah orang Jawa nggak punya huruf ain, punyanya monggo botongo, maka syar'un jadi sarung, saruan jadi sarungan. Lah inilah syar'un. Ini makanya kiai santri pakai sarung ini tidak apa-apa. Makanya kiai kalau takbir Allahu Akbar aman, karena aurat laki-laki baina surah warubah. Lah ini dilinting pasti nyantol, makanya Allahu Akbar nyantol. Nah yang tidak punya sarung itu khawatir melorot, Allahu Akbar segini. Nah itu guyonannya santri, nggak usah dipleset-pleset kan nanti malah repot. Nah ini loh, ini sebenarnya cara-cara itu. Makanya nggak ada masalah. Nah begitu cara-cara ini cuma dipakai, akhirnya apa? Santri membuat Islam ini menjadi indah. Nah salah satunya keindahan santri itu adalah bagaimana mengkondisikan orang di Nusantara semakin mengenal ajaran Allah. Nah ajaran Allah dipegang dengan benar. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu.
Diperpeganglah pada tali Allah dan jangan tercerai berai. Tali Allah itu apa? Ya Al-Quran dan sunnah. Loh, makanya setiap ajaran Quran mengajarkan sesuatu membuat kita tidak tercerai berai. Perintah kulu washrobu, makanlah dan minumlah, itu perintah. Makanya makan dan minum termasuk hablillah agar tidak tercerai berai. Maka kemudian makan dan minum dijadikan sarana hidup bersama, makannya bareng pakai tumpeng, pakai ingkung. Doa apakah perintah? Doa itu juga perintah. Ud'auni astajib lakum. Makanya bagaimana setiap perintah menjadi sarana bersama sama sarana persatuan. Maka santri NU biasa kalau doa bareng ada istighosah bareng habis sholat doanya juga bareng karena doa itu perintah. Makanya kita kalau doa bareng sing ndonga mek siji tok, sing pinter liyane amin. Kalau kepanjangan amin. Kalau kamu mau trading crypto like a pro,